ini saya kasih tahu antum, saya sudah mimpi ketemu Al-Mahdi dan Dajjal. Ada berapa? Dan sudah lihat matanya. Matanya Al-Mahdi saya sudah lihat. Mereka kalau sudah bicara tentang Sufiyah, bicara tentang keajaiban-keajaiban, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka anggap itu konsekuensi dari kewalian seseorang karena dia sudah tenggelam dalam dunia sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Ar-Razi Hasyim ini yang katanya itu bermimpi bertemu dengan Imam Mahdi dan Dajjal. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih jauh, yaitu tentang terkait pemahaman Ar-Razi Hasyim ini lebih condong kepada pemahaman Sufi Tasawuf. Jadi istilah Sufi Tasawuf ini lebih dikenal di masyarakat itu ya seperti orang yang zuhud, dan lebih dikenal ya mereka ini identik dengan kewalian dan kesucian jiwa. Ini yang lebih kenal di masyarakat ya teman-teman. Bahkan mayoritas masyarakat beranggapan ya bahwa seseorang tidak akan bisa mencapai hakikat takwa yaitu tanpa melalui jalan tasawuf. Maka dari itu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ar-Razi Hasyim ini itu selalu identik dengan ya wali kutub lah, wali majdub lah, wali malamatiyah. Pokoknya itu identik dengan wali gitu ya. Lalu kemudian tentang sufi-sufi ekstrem ini yang katanya itu bisa sholat ke Mekah, ya, bisa membelah diri menjadi dua dan lain-lain. Kalau kita dengar ceramah-ceramah dari golongan mereka ini memang aneh-aneh ya teman-teman ya. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa menghilang, ada yang bisa bertemu dengan Nabi Khodir, diajari ilmu laduni dan lain-lain. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu pengakuan Ar-Razi Hasyim itu bermimpi ketemu Imam Mahdi dan Dajjal. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Secara batin saya kasih tahu antum, saya sudah mimpi ketemu Al-Mahdi dan Dajjal. Ada berapa? Dan sudah lihat matanya. Matanya Al-Mahdi saya sudah lihat. Jadi nggak akan, dan itu nggak mirip, mohon maaf, ada apa sih? Jidatnya doang yang mirip, sama-sama lebar. Tapi matanya beda. Itu Dajjal nggak berani natap sama sekali matanya Al-Mahdi. Itu kan ahli cerita mimpi gitu kan. Saya mau keep mimpi ini karena mimpi-mimpi saya banyak. Dan saya tidak mau menyebarkan mimpi-mimpi ini. Ya, bahaya kalau kita sebar mimpi, nanti orang yang menyebarkan lagi kan. Nah teman-teman, jadi itulah ya pengakuan Ar-Razi Hasyim yaitu tentang mimpi bertemu dengan Imam Mahdi dan Dajjal. Dan orang awam kalau mendengar hal ini pasti hampir setara wali Al-Qutubul Gaud. Jadi makom kewalian Abu Ar-Razi Al-Waliyah sudah hampir setara kutub. Beliau merupakan pasukan inti Al-Badr 313. Nah, ini kan bahaya teman-teman ya. Kalau hal yang semacam ini lalu kemudian disampaikan kepada umat, tentu umat yang awam ini akan mengira bahwasanya ini waliullah ya. Oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya tentang terkait masalah ini, saya akan tampilkan yaitu bagaimana Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah ini yaitu menjelaskan tentang terkait sufi-sufi ekstrim. Kalau mereka ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau bicara saja abad ke-6 di zaman beliau, Sufiyah sudah kacau ya. Sufiyah sudah kacau ya. Saya katakan kalau kita bicara tentang zaman sekarang, kita bicara tentang dunia Sufiyah, tidak lagi berbicara tentang zuhud. Ya mungkin ada dibumbui dengan zuhud, tapi yang menjadi ciri khas Sufiyah, saya tidak mengeneralkan ya, tapi secara umum ya, artinya mereka bicara tentang metode beribadah atau metode berakidah yang masing-masing torekot punya metode tersendiri yang tidak diketahui oleh torekot yang lain. Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya Islam tersendiri, yang lain tidak tahu. Masing-masing punya guru tersendiri yang mengajarkan cara-cara ibadah khusus. Padahal kita namanya Islam, semua orang boleh tahu. Namanya Islam terbuka ya, bukan untuk golongan khusus Islam, untuk rahmatan lil alamin. Karena sebagian mereka ketika kita bicara tentang kaum sufi, sebagian orang gulu berlebih-lebihan. Makanya saya beri judul celaan terhadap sufi ekstrim. Yang tidak ekstrim tidak ada masalah. Nah teman-teman, jadi beliau Ustadz Dr. Firanda Andirja MA ini ya itu menjelaskan tentang sufi ekstrim ya. Kalau yang sufi-sufi yang tidak ekstrim, misal mereka ini masih menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lalu kemudian zuhud terhadap dunia, nah itu tidak masalah. Namun yang dibahas oleh Ustadz Dr. Firanda ini adalah sufi-sufi yang ekstrim.
yang katanya ya bisa sholat ke Mekah, padahal orangnya ada di Indonesia, lalu kemudian yang bisa terbang dan lain-lain. Itu yang sufi ekstrim yang beliau bicarakan ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita bicara tentang sebagian yang ekstrim yang berlebih-lebihan yang mengkultuskan, seperti meyakini sebagian guru-guru mereka mengetahui ilmu gaib atau mengetahui masa depan. Sebagian guru-guru mereka memiliki ilmu laduni, anugerah langsung dari Allah tanpa harus belajar terlebih dahulu. Ya, sebagian mereka boleh melakukan perkara yang haram karena telah mencapai derajat hakikat. Sebagian mereka terkadang muncul di dua tempat yang bersamaan. Ya, dan macam-macam. Mereka kalau sudah bicara tentang sufiyah, bicara tentang keajaiban-keajaiban, bahkan pelanggaran-pelanggaran yang mereka anggap itu konsekuensi dari kewalian seseorang karena dia sudah tenggelam dalam dunia sufiyah. Ini yang kita lihat, makanya Imam Syafi'i mengatakan tidaklah seorang mata sawafa rajulun fi awalin nahar, ya, tidaklah seorang menjadi sufi di pagi hari, lam yati alaihi dhuhru, belum sampai zuhur, illa wajadtahu ahmaq, belum sampai zuhur maka kau akan dapati dia menjadi pandir, ya, menjadi pandir. Oleh karenanya, ini yang kita dapati nukilan-nukilan tentang orang-orang yang berbicara tentang sufiyah. Ya. Seperti keyakinan sebagian orang-orang sufiyah, kalau guru mereka sudah mencapai kewalian, maka boleh melakukan perkara yang haram, ya. Melakukan perkara yang haram, ya. Seperti mereka meyakini sebagian kiai atau sebagian wali boleh minum khamar, ya. Boleh minum khamar, ya. Kalau kita lihat dia minum khamar, jangan ditegur, ya. Kenapa? Kalau kita yang minum, mungkin kita bakalan mabuk. Kalau dia tidak, kalau dia minum, maka khamar tersebut mungkin akan berubah menjadi air putih, atau di dalam mulutnya ada saluran menuju laut, sehingga kalau dia buang ke mulutnya, maka khamar tersebut akan mengalir ke laut. Ya, ini kita dapati cita-cita seperti ini di dunia maya, yang keyakinan sebagian orang terhadap orang yang dianggap wali. Ini semua kalau kita bicara ya tidak logis, ya. Iya. Aneh seperti ini. Aneh. Kok bisa ada seperti ini? Ya. Tapi memang ya ajarannya seperti itu. Ya. Sebagian mereka ya berdalil, bahkan berusaha melegalkan perlakuan sebagian orang-orang sufi yang menghalalkan yang haram. Ya, mereka berdalil bahwasanya siapa sudah mencapai derajat hakikat, maka dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, adapun kita orang-orang awam hanya baru sampai derajat syariat. Mereka sudah mencapai hakikat atau makrifat yang membolehkan mereka untuk keluar daripada aturan syariat. Ya. Mereka berdalil di antaranya tentang kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sering dijadikan dalil. Menurut mereka, Nabi Khadir adalah seorang wali, ya, seorang wali yang lebih hebat daripada Nabi Musa, dan Khadir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Khadir tidak menjalankan syariat Nabi Musa. Dia keluar dari aturan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa tercengang dan heran-heran ketika melihat Khadir melakukan hal-hal yang aneh-aneh di luar daripada nalar Nabi Musa. Seperti naik kapal, kemudian kapalnya dibolongin. Padahal ini orang yang punya kapal baru saja membantu mereka, sehingga air susu dibalas dengan air tuba, ya. Contoh lagi, ketemu anak yang bermain-main tidak punya dosa sama sekali, kemudian dibunuh oleh Khadir, ya. Dan ini membuat Musa heran. Yang ketiga, ketika mereka minta dijamu di suatu negeri, suatu kampung, ternyata mereka tidak dijamu. Justru Khadir melakukan kebaikan, memperbaiki tembok yang miring milik mereka. Maka ini semua tidak masuk dalam nalar Nabi Musa. Kok bisa? 3 hal. Pertama, mereka naik kapal gratisan, justru air susu dibalas dengan air tuba, justru kapalnya dirusak. Yang kedua, ketemu anak kecil nggak ada dosanya, malah dibunuh. Yang ketiga, mereka penduduk kampung berbuat buruk kepada mereka, tidak mau dijamu, justru dibaikin oleh Khadir. Maka ini tidak masuk dalam nalar Nabi Musa. Baru kemudian akhirnya Khadir bercerita, adapun saya pertama saya rusakin kapal yang kita naiki. Kenapa? Karena ada raja yang zalim yang suka mencuri kapal yang bagus. Ini kalau kapal tidak saya rusakin, akan dirampas oleh raja zalim tersebut. Lebih baik saya rusakkan sehingga tidak dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Adapun anak kecil ini, ya, anak kecil saya yang bunuh, nanti kalau dia sudah besar, dia akan menggelincirkan orang tuanya kepada kekufuran. Karena kedua orang tuanya sangat sayang kepada dia. Dan akhirnya kedua orang tuanya akan digelincirkan oleh anak ini yang nanti akan menjadi anak bejat di kemudian hari. Maka saya bunuh sekarang agar menyelamatkan kedua orang tuanya. Dan saya berharap Allah akan menggantikan dengan anak yang lebih baik daripada anak ini yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Adapun yang ketiga, mereka tidak menjamu kita. Tapi kenapa saya buat kebaikan kepada mereka? Karena itu dinding yang saya luruskan, di bawahnya ada, yang saya tegakkan kembali, di bawahnya ada harta milik 2 anak yatim. Ya, kalau saya tidak luruskan dinding tersebut, maka
anak yatim itu harta mereka akan diambil oleh orang-orang yang buruk di situ. Maka ketika saya luruskan, anak-anak yatim ini akan tidak ada yang tahu, dan ketika mereka dewasa baru mereka tahu mereka memiliki harta peninggalan Orang milik tuanya. mereka. Ya, maka setelah itu Nabi Khadir berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukannya dengan bukan kemauanku sendiri, tapi atas perintah Allah Atas Subhanahu wa perintah taala. Allah Mereka Subhanahu wa berdalil taala. dengan kisah ini bahwasanya Khadir adalah seorang wali dan dia keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ini sudah dibantah oleh para ulama. Yang bantah diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam risalah khusus tentang masalah Khadir. Kemudian Az-Zahar An-Nadhar fi Hal Al-Khadir, beliau bantah. Kemudian juga dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan dibantah oleh banyak ulama ya. Dari saya secara singkat dari dua sisi. Sisi pertama, bahwasanya Khadir bukanlah wali tapi dia seorang nabi. Seorang nabi. Apa yang menunjukkan dia seorang nabi? Allah sendiri mengatakan, ya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Musa dan muridnya Yusha bin Nun mendapati hamba dari hamba-hamba kami, maksudnya Khadir, yang kami berikan kepadanya rahmat dari kami dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari kami, ya. Makanya Khadir langsung diajar oleh Allah, dan ini adalah ciri-ciri nabi. Makanya Khadir ketika bertemu dengan Musa, dia berkata, "Wahai Musa, innaka ala ilmin 'allamakahu Allah, la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin 'allamanillah, la ta'lamuhu anta." Wahai Musa, kau punya ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, aku tidak tahu. Dan demikian juga aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak tahu. Masya Allah, teman-teman ya. Jadi ini adalah penjelasan yang sangat bagus sekali, yaitu oleh Ustaz Dr. Firanda terkait tentang ajaran sufi yang nyeleneh. Tentu ini adalah sufi-sufi yang ekstrim ya teman-teman ya, bukan sufi yang memang benar-benar mereka ini zuhud dan mereka ini ya berpedoman Al-Quran dan Hadis. Namun sekarang ini kan sufi-sufi ya, sekarang ini sudah berbeda dengan sufi-sufi yang di zaman dahulu gitu ya. Kalau di zaman dahulu kan lebih ke zuhud gitu ya. Nah sekarang ini ajaran sufi ini malah ya mereka ini sangat jauh dari ajaran-ajaran Nabi SAW. Itu mereka ini mengklaim, mereka yang mengklaim bertemu dengan Nabi Khadir. Mereka ini diajari ilmu dari Nabi Khadir. Lalu kemudian mereka ini bertemu dengan wali ini, wali itu, bertemu dengan Nabi secara sadar dan lain-lain. Nah teman-teman, jadi ajaran sufi ini pertama kali muncul itu ada di kota Basrah, Irak, yang dimulai dengan timbulnya sikap berlebih-lebihan, yaitu dalam zuhud dan ibadah yang tidak terdapat di kota-kota Islam lainnya. Lalu kemudian ada perkataan dari Syekh Ihsan Ilahi Zahir rahimahullah berkata dalam kitab At-Tasawuf Al-Masya' wa Al-Masdar halaman 28. Ketika kita mengamati lebih dalam ajaran-ajaran tasawuf klasik maupun modern dan ucapan-ucapan mereka yang dinukil dan diriwayatkan dalam kitab-kitab tasawuf yang dulu maupun sekarang, kita akan melihat suatu perbedaan yang sangat jelas antara ajaran tersebut dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama sekali tidak pernah kita dapati bibit dan cikal bakal ajaran tasawuf ini dalam perjalanan sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum yang mulia. Orang-orang yang terbaik dan pilihan dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, justru sebaliknya kita dapati ajaran tasawuf ini diambil dan dipungut dari kependetaan model Nasrani dan kebrahmanan model agama Hindu, peribadatan model Yahudi, dan kezuhudan model agama Buddha. Nah, ini kata Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Lalu kemudian, orang-orang ahli tasawuf, khususnya yang ada di zaman sekarang ini, mempunyai prinsip dasar dan metode khusus dalam memahami dan menjalankan agama ini yang sangat bertentangan dengan prinsip dan metode ahlu sunnah wal jamaah, dan menyimpang sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka membangun keyakinan dan tata cara peribadannya berdasarkan simbol-simbol dan istilah-istilah yang mereka ciptakan sendiri, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, teman-teman, yang pertama, mereka membatasi ibadah hanya pada aspek al-mahabbah, kecintaan saja, dengan menyampaikan aspek-aspek lainnya seperti aspek al-khauf, rasa takut, dan ar-raja, pengharapan, sebagaimana terlihat dalam ucapan beberapa orang ahli tasawuf. Aku beribadah kepada Allah Azza wa Jalla bukan karena aku mengharapkan surga dan juga bukan karena takut masuk neraka. Nah, ini adalah perkataan mereka ya. Yang kedua, orang-orang ahli tasawuf ini umumnya dalam menjalankan agama dan melaksanakan ibadah tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pedoman mereka adalah bisikan jiwa dan perasaan mereka, serta ajaran yang digariskan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Konkretnya dalam bentuk tarekat-tarekat bid'ah, berbagai macam zikir-zikir dan wirid-wirid yang mereka ciptakan sendiri.
Tidak jarang pula mereka mengambil pedoman dari cerita-cerita khurafat yang tidak jelas kebenarannya, mimpi-mimpi, bahkan hadis-hadis palsu untuk membenarkan ajaran dan keyakinan mereka. Nah, teman-teman ya, seperti apa yang diucapkan oleh Ar-Razi Hasim tadi ya, itu mimpi ya. Ya, mereka ini kan suka mengambil dari mimpi, bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal tentang ciri-ciri Dajjal, ciri-ciri Imam Mahdi, tentu itu sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ya. Ini malah mimpi Ar-Razi Hasim. Nah, teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.